Sementara petang pemirsa, isu kebocoran data pribadi milik masyarakat masih kerap terjadi. Pemerintah dengan beragam instrumennya telah berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya adalah RUU tentang perlindungan data pribadi. Itu sebabnya penting RUU perlindungan data pribadi yang masih berstatus pembahasan agar dapat segera dirampungkan untuk disahkan menjadi undang-undang. Menunggu kepastian tersebut, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kebocoran data kembali terulang? Selengkapnya akan kami bahas dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Anton Setiawan. Selamat petang Pak Anton. Selamat petang Mbak Lydia. Baik Pak Anton, kita langsung saja Pak. Ini BPJS kecolongan data pribadi. Bagaimana pemantauan dari upaya-upaya peretasan Pak? Iya, memang salah satu fungsi, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman di Nusantara TV. Sebagai salah satu fungsi dari Badan Cyber dan Sandi Negara adalah melakukan pemantauan terhadap keamanan siber secara nasional. Yang ini, fungsi ini dilakukan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber yang ada di BSSN. Menindaklanjuti indikasi insiden yang terjadi di BPJS, tim BSSN sudah berkoordinasi dan saat ini bekerja dengan teman-teman di BPJS untuk memastikan apakah insiden kebocoran data tersebut memang terjadi, bagaimana terjadinya, dan bagaimana kita melakukan mitigasi risiko dari dampak kebocoran tersebut supaya tidak menimbulkan akibat yang lebih besar, baik bagi pelayanan BPJS maupun bagi para pengguna. Baik, Pak Anton, kemudian apa yang menjadi faktor utama kebocoran data pribadi yang sering terjadi? Apakah perilaku masyarakat atau konsumen di sini juga turut andil? Ya, kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, kita melihat dari laporan tahunan yang disampaikan oleh Pusat Operasi Keamanan Siber, kita juga melihat beberapa laporan dari institusi keamanan siber di luar di tahun lalu. Memang banyak banyak pola gitu yang terjadi yang menyangkut kebocoran data, baik dari sistem elektroniknya sendiri maupun dari pengguna. Kalau kita bicara dari sistem elektroniknya sendiri, yang paling banyak adalah tentunya illegal access gitu ya, akses-akses tidak sah yang berusaha masuk dengan berbagai macam cara, dari mulai mengirimkan ransomware, melakukan phishing gitu kan, melakukan scanning terhadap konfigurasi yang tidak tepat terhadap sistem tersebut. Pun dari masyarakat di era pandemi ini, karena kita tahu sebagian besar kita sekarang beraktivitas secara online, penjahat juga menyasar ke sana. Gitu, berdasarkan laporan tadi, laporan tahunan dari Pusat Operasi Keamanan Siber di BSSN, paling banyak yang terjadi di masa pandemi ini adalah phishing gitu. Jadi penjahat berusaha dengan berbagai macam cara gitu kan, mengirimkan link gitu, menawarkan sesuatu supaya para pengguna ini mengklik link atau merespon tawaran tersebut, sehingga kemudian data pribadi mereka yang bersifat kritikal gitu atau kredensial itu bisa diambil oleh penjahat dan digunakan untuk masuk ke sistem untuk berbuat kejahatan. Baik Pak Anton, data yang bocor adalah data dari lembaga publik yang seharusnya keamanannya sangat tinggi. Apakah semudah itu kemudian untuk meretas data? Harusnya seperti apa pengamanan data dari suatu lembaga, terutama lembaga publik? Ya, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ITE, kemudian PP PSTE, PP 19, PP 71 tahun 2019, di situ disampaikan memang kewajiban dari setiap penyelenggara sertifikat elektronik itu adalah memastikan keamanannya dan ketersediaannya, yang kemudian harus melingkupi dari proses kerahasiaan,
dari proses integritas, dari proses bagaimana tadi pelayanan itu bisa berjalan, pun dari proses ketika terjadi insiden. Ini yang disebutkan kewajiban-kewajiban baik di Undang-Undang ITE, PPPSTE. Nah, kemudian bagaimana penyelenggara sistem elektronik ini untuk menjamin keamanan dan ketersediaan tadi sesuai dengan peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 8 tahun 2020. Di situ diamanatkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu SNI ISO 27001. Ini merupakan standar pengelolaan terhadap pengamanan informasi. Baik, Pak Anton, kecolongan data, apakah ini artinya prosedur pengamanan data ini belum memadai? Iya, kalau kita bicara tadi insiden, kan ada dari dua sisi ya, Mbak, gitu, dari sistem elektroniknya sendiri, terus kemudian dari pengguna. Kalau kita mengikuti standar yang ada tadi kan, ya kita harapkan risiko terhadap kebocoran itu bisa kita seminimal mungkin. Tetapi memang kita dihadapkan pada tantangan gitu kan, belum semua penyelenggara sistem elektronik memenuhi gitu kan standar yang diminta. Makanya kalau dari sisi BSSN kita mendorong gitu melalui peraturan badan tadi, bagaimana gitu kan setiap penyelenggara sistem elektronik bisa memenuhi standar tersebut, gitu melalui salah satu perangkat atau tools yang dinamakan Indeks Keamanan Informasi. Itu bagaimana setiap perusahaan, setiap organisasi mengukur gitu kan, mengukur kematangan dari keamanan siber mereka gitu. Ada 5 area yang diukur dan 3 suplemen, termasuk di dalamnya adalah kita tambahkan ada perlindungan data pribadi, ada resiko pihak ketiga, ada bagaimana secure cloud service ya, karena sekarang semua sistem elektronik hampir rata-rata menggunakan cloud, layanan cloud. Ini semua kita atur gitu ya. Kita dorong perusahaan-perusahaan tersebut, institusi tersebut untuk menilai dirinya sendiri gitu kan, melakukan assessment, mempersiapkan kematangannya, nanti BSSN akan membantu dalam proses memenuhi standar tersebut. Industrinya pun kita dorong, industri untuk standarisasi terhadap keamanan penyelenggara sistem elektronik ini juga kita dorong bersama-sama. Kemudian bagaimana dengan penanganannya dari segi lembaga atau badan yang menjadi korban peretasan data? Iya, yang sekarang kita lakukan, tentunya tadi saya sampaikan kita melakukan insiden respon secara tuntas. Insiden respon secara tuntas apa sih? Gitu kan. Pertama kita harus memastikan ya, memverifikasi insiden, indikasi insiden yang sudah banyak muncul diberitakan ya di media massa. Kita pastikan gitu kan, kita verifikasi apakah benar. Kemudian kita juga melakukan verifikasi gitu kan, jangan-jangan pelaku kejahatan ini misalkan masih mempunyai akses ke dalam. Nah ini yang harus kita perhatikan gitu, jangan sampai kemudian akses ke dalam ini bisa digunakan mungkin untuk merusak sistem, menghentikan layanan, menjual akses ini kepada penjahat yang lain. Ini yang kita mitigasi yang kedua. Yang ketiga adalah kita berusaha melakukan vulnerability assessment gitu kan. Kita melihat kerentanan-kerentanan yang ada sekali lagi gitu kan. Karena sistem gitu kan, sistem elektronik apapun itu gitu kan, harus secara berkesinambungan kita lakukan assessment gitu kan. Jadi tidak kemudian kita mendapatkan sertifikasi terus sudah kita selesai gitu, enggak. Tapi kita secara berkelanjutan gitu kan, dalam frameworknya kita harus memenuhi aspek-aspek untuk melihat kembali gitu kan, mengakses kembali. Nah itu kita lakukan assess. Terus kemudian sebetulnya ada juga gitu, diatur juga di PP 71 gitu kan mengenai PSTE, itu di pasal 14 ayat 5 disampaikan kalau memang ada kegagalan dalam perlindungan sistem elektronik, maka wajib bagi lembaga tersebut untuk melakukan notifikasi kepada pengguna sehingga dampak resiko penyalahgunaan yang mungkin nanti dia akan digunakan untuk kejahatan
itu menjadi awareness atau kesadaran bukan hanya pemilik tetapi juga kepada semua pengguna. Nah, ini proses-proses ini yang kita lakukan saat ini dan kita tunggu gitu kan hasil verifikasi, hasil penyelidikan, hasil audit sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi insiden tersebut. Baik, Pak Anton, kasus kebocoran data pribadi berulang. Apakah ini bukti masih lemahnya penegakan hukum kasus kebocoran di Indonesia? Namun jangan dijawab dulu, Pak Anton, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan melanjutkan usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang, masih bersama dengan kami, Anton Setiawan, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara. Pak Anton, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Kasus kebocoran data pribadi berulang. Apakah ini bukti masih lemahnya penegakan hukum terkait dengan kasus kebocoran di Indonesia? Iya, Mbak Lydia. Memang penegakan hukum itu menjadi salah satu kunci dalam kita menjalankan membentuk ruang siber yang aman dan nyaman, gitu kan? Baik. Kita sudah punya Undang-Undang ITE, gitu kan? Undang-Undang kemudian diturunkan menjadi PP PSTE, PP 71 tahun 2019. Kemudian diturunkan juga ada Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 dan Peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020. Intinya dua, fungsi pemerintah adalah fasilitasi dan perlindungan. Nah, bagaimana kemudian kita menjalankan perlindungan ini, gitu kan? Ini yang harus kita perkuat, gitu kan? Kalau kita melihat, ya skema perlindungannya adalah masing-masing penyelenggara sistem elektronik pasti bertanggung jawab, diminta bertanggung jawab terhadap sistem yang mereka bangun, sistem yang mereka operasionalkan. Gitu. Pemerintah menyediakan apa? Pemerintah menyediakan standar seperti tadi yang kita sampaikan, regulasi cara bermain gitu kan, bagaimana membentuk ekosistem itu bagian dari tugas-tugas pemerintah. Nah sekarang bagaimana kemudian kita bersama-sama gitu kan menjalankan aturan tersebut gitu, atau biasa kita sebut dengan compliance, kepatuhan gitu. Bagaimana kemudian kita masing-masing penyelenggara sistem elektronik mematuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana masing-masing organisasi juga menjaga, memberikan edukasi kepada para pengguna. Ini bagian yang bersama, dan yang lebih penting adalah bahwa nilai keamanan itu harus diterapkan dan menjadi nilai dalam organisasi, menjalankan bisnisnya ya, menjalankan tujuan dari organisasi. Ini yang masih juga lemah gitu kan, banyak teman-teman di organisasi gitu kan melihat keamanan itu pada proses di akhir gitu ya. Misalkan ketika mereka membangun sebuah sistem aplikasi gitu kan, mereka membangun duluan dari sebelum di launching baru diadakan misalkan penetration test. Padahal seharusnya ketika itu dibangun, ya langkah-langkah keamanan, nilai-nilai aspek-aspek keamanan juga harus dimasukkan ke dalam pembangunan tersebut gitu ya. Jadi tidak di akhir tetapi dari awal. Dan perlu kita perhatikan lagi bahwa gitu kan, kalau kita bicara bisnis proses dan semua nilai-nilai keamanan, ya memang harus dilakukan oleh semuanya, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari teman-teman yang berada di bidang IT misalkan, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari mulai tingkat manajemen, tingkat atas, sampai pegawai-pegawai di bawah. Bagaimana kita tidak hanya bicara, oh saya sudah punya teknologi ini aman, tidak begitu gitu ya. Teknologi dipandu dengan tata kelola, dan diiringi dengan orang-orang yang bisa menjalankan sistem tersebut dengan baik sesuai panduan yang ada. Begitu Mbak Lydia. Baik Pak Anton, kemudian apakah perlindungan konsumen terhadap data pribadi juga masih lemah sehingga kebocoran data berulang, dan kemudian ini berbagai platform media sosial dan juga fintech serta e-commerce terdapat kelemahan yang beresiko terhadap kebocoran data pribadi. Ini apakah ini juga ada bisa dikatakan dari pelaku usahanya sendiri tidak transparan untuk memberikan informasi terhadap resiko tersebut? Iya, dalam ekosistem kita gitu kan, sesuai Undang-Undang ITE dan PP PSTE,
setiap penyelenggara sistem elektronik harus mendaftar di Kementerian Kominfo. Pada saat proses pendaftaran tersebut, gitu, mereka harus memenuhi beberapa syarat, termasuk salah satunya syarat penerapan keamanan terhadap sistem elektroniknya, yang itu menjadi kewenangannya di BSSN. Jadi biasanya setelah mendaftar, teman-teman untuk mendapatkan sertifikat keamanan informasi itu, mereka ke BSSN. Ini salah satu langkah ya untuk memitigasi risiko. Tetapi juga kita sama-sama tahu dan concern bagaimana perlindungan terhadap data pribadi. Karena RUU yang sekarang kita proses ini, yang masih di DPR belum selesai, RUU PDP ini merupakan gitu kan pernyataan negara atau pemerintah terhadap perlindungan data pribadi, gitu kan. Ruhnya itu seperti itu gitu. Nah, ini memang menjadi satu PR bagi kita, bagi pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan gitu ya, supaya kita bisa menjalankan perlindungan data pribadi ini bukan hanya dari kejahatan, tetapi juga dari penyalahgunaan atau penggunaan yang sewenang-wenang oleh misalkan industri, oleh si pengelola sistem elektronik tersebut gitu, karena selama ini ya kita berikan ini gitu, tapi penting, memang yang diberikan amanah itu harus menjalankan amanah itu dengan baik. Ini artinya Pak penting untuk dilakukan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Ya, saya pikir di tengah kondisi seperti sekarang ini gitu kan, dengan beberapa kasus yang berulang, penting bagi kita, negara kita gitu kan, untuk mengesahkan gitu, mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Seperti saya katakan tadi, ini yang merupakan pernyataan negara gitu untuk melindungi warga negaranya gitu kan, ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kita mudah-mudahan lah kita berkomitmen, kita bersama-sama, mudah-mudahan RUU tersebut bisa segera disahkan, dan yang penting adalah tadi yang disampaikan Mbak Lydia, bagaimana penegakan terhadap undang-undang tersebut, gitu. Bagaimana kita secara bersama-sama melaksanakan undang-undang tersebut, mematuhi undang-undang tersebut, gitu kan. Jangan sampai kemudian undang-undangnya sudah ada, ya kita tidak berubah, gitu, tidak merubah budaya dari kita, karena salah satu tujuan undang-undangnya adalah merubah budaya kita untuk lebih baik terhadap satu hal. Baik Pak Anton, sebagai closing statement, singkat saja apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat untuk terhindar dari kebocoran data? Baik, masyarakat kami himbau untuk berhati-hati ketika melakukan aktivitas atau transaksi di dunia maya. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan, ya. Hidupkan semua fitur-fitur keamanan yang sudah disediakan, dan selalu aware, jangan mengumbar data pribadi di ruang publik. Begitu Mbak Lydia. Baik, terima kasih Pak Anton Setiawan, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, sudah berdialog bersama kami di Nusantara Petang.